Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai metode simplex dengan teknik Big M. Munculnya metode Big M ini adalah ketika kita menyelesaikan suatu fungsi ya, ada fungsi tujuan, kemudian ada juga fungsi kendala. Nah, seringkali dijumpai bahwa pada fungsi kendala tidak selalu bentuk pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan, tetapi ada juga yang fungsi kendalanya berupa pertidaksamaan lebih besar sama dengan atau bertanda sama dengan. Nah, jika muncul tanda seperti ini, maka kita tidak bisa menyelesaikan dengan metode simplex biasa, tetapi kita harus menggunakan metode yang lain. Salah satunya adalah metode Big M. Nah, di dalam fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan, ini tidak memiliki variabel surplus, ya. Tidak memiliki variabel slack, tetapi memiliki variabel surplus. Nah, variabel surplus ini tidak bisa menjadi variabel basis awal. Nanti ada lagi kita kenal namanya variabel buatan, ya. Nah, variabel buatan dan variabel slack ini bisa dijadikan menjadi variabel basis awal. Sekali lagi bahwa kenapa muncul metode Big M ini, ya tadi karena ada tanda di fungsi kendala tadi yang tidak selalu lebih kecil sama dengan. Tapi kalau misalnya di fungsi kendalanya semuanya bertanda lebih kecil sama dengan, maka kita bisa menyelesaikan atau mencari solusi optimal dengan cara menggunakan metode simplex biasa yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Tapi kalau misalnya tandanya kombinasi antara lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan sama dengan, maka kita menggunakan metode Big M. Perbedaan metode simplex biasa dan metode Big M ini hanya satu sebetulnya, ya. Pada saat kita melakukan pembentukan tabel awal. Jadi nanti di fungsi tujuan, di fungsi kendala itu akan muncul variabel-variabel yang lainnya yang kita namakan yaitu variabel surplus dan variabel buatan. Nah, untuk ringkasan perubahannya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya nanti di soal atau di fungsi kendala itu tandanya sama dengan, maka ketika kita harus ditambahkan dengan variabel artifisial. Nah, kemudian kalau dia di fungsi kendalanya itu lebih kecil sama dengan, maka di fungsi kendalanya ini akan menjadi sama dengan ketika kita tambahkan variabel slack. Nah, tetapi kalau kita menemukan seperti ini, dua yang harus kita lakukan, mengurangi dengan variabel surplus dan menambahkan dengan variabel artifisial. Kemudian nanti selain di fungsi kendala juga ada beberapa perubahan, ya. Ketika dia muncul variabel artifisial, maka nanti di fungsi tujuannya itu akan berubah. Ketika dia kasusnya maksimasi, maka kita harus menambahkan minus M besar, ya, kalau kasusnya maksimasi. Tapi kalau dia minimasi, kita tambahkan dengan M besar, seperti itu. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa di penyelesaian metode simplex Big M ini hanya terletak pada fungsi pengubahan atau mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, ya. Kemudian nanti langkah yang berikutnya menyusun di dalam tabel, kemudian memilih kolom kunci, memilih baris kunci, sampai dengan melanjutkan perbaikan atau kita lakukan proses iterasi. Itu langkahnya sama dengan simplex biasa, ya, seperti itu. Nah, di sini contohnya misalnya, di sini kita punya fungsi minimasi. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 4x1 plus x2. Kemudian kita punya 3 fungsi kendala. Nah, coba diperhatikan di sini ada 3 tanda yang berbeda. Tidak semuanya memiliki
tanda lebih kecil sama dengan, tetapi ada yang lebih sama dengan dan lebih besar sama dengan. Nah, sehingga nanti di persamaan fungsi kendala ini akan berubah ya ketika kita menjadikannya tanda sama dengan. Ketentuannya kalau misalnya dia berupa persamaan, ya kita harus menambahkan dengan variabel artifisial. Kemudian kalau dia tandanya lebih besar sama dengan, ada dua hal yang akan kita lakukan, yaitu mengurangi dengan variabel surplus dan menambahkan dengan variabel artifisial. Nah, kalau yang ini perubahannya seperti ini ya. Jadi kalau ini ditambah karena tandanya adalah tadi lebih kecil sama dengan, kita tambahkan dengan variabel slack seperti itu. Nah, kalau sudah yang akan sangat berbeda lagi yaitu di fungsi tujuan ya. Di fungsi tujuan, kalau di sini fungsi tujuannya akan berubah ya. Jadi kalau misalnya muncul di persamaan ini, misalnya kita punya satu persamaan lagi, kemudian ada variabel artifisialnya sampai A3, maka nanti di bagian sini juga akan muncul penambahan variabel artifisial dengan koefisiennya adalah M besar. Nah, kenapa dia bertanda positif? Ketentuannya tadi ya, jika dia kasusnya adalah minimasi, maka tanda M besarnya itu adalah positif. Jadi kalau misalnya nanti ada A3, maka di sini plus MA3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mencari atau kita akan mengubah ya fungsi tujuan ini. Kita ganti nilai A1. A1 itu diperoleh dari persamaan yang pertama. A1 sama dengan 3 min 3x1 min 3x2. Ya, kemudian nanti nilai A1 ini kita substitusi atau kita masukkan ke persamaan tujuan ini. Nah, begitu juga dengan nilai A2. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan semua, kita sederhanakan ya seperti ini. Jadi persamaannya kita gabungkan X1 dengan X1, X2 dengan X2, S1 dan seterusnya. Kemudian kita pindah ke ruas kiri. Jadi langkahnya sama ya. Untuk selanjutnya akan sama dengan penyelesaian metode simplex biasa. Yang berbeda adalah pada saat ini. Ada penambahan variabel artifisial, ada pengurangan dengan variabel surplus, dan ada penambahan di sini di bagian fungsi tujuan. Nah, seperti tadi, kalau sudah kita susun ke dalam tabel awal ya, iterasi ke-0. Nah, ada ketentuan dasar bahwa ketika dia kasusnya minimasi, maka yang kita pilih adalah positif terbesar. Dari mana bahwa kita tahu bahwa ini adalah positif terbesar? Tadi dinyatakan bahwa M itu adalah bilangan yang sangat besar. Misalnya kita ganti dia dengan bilangan 100 ya. Maka di sini nilainya adalah positif ya. Nah, nilai positif di sini itu lebih besar dibandingkan di sini dan di kolom-kolom yang lainnya. Nah, sehingga kalau kasusnya minimasi, kita akan memilih positif terbesar, sehingga yang terpilih ada di kolom X1. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai indeks. Nilai indeks ini dihitung dari nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci ya. Nilai kolom kunci atau nilai kolom yang terpilih. Sehingga nanti nilai kanan itu 3 dibagi 3, 1, kemudian 6 dibagi 4, 3/2, 4 dibagi 1, 4. Nah, kalau sudah sama seperti simplex biasa, yang kita pilih adalah yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Sehingga ini yang terpilih ya. Ini yang terpilih, titik pertemuannya ada di sini, ini adalah nilai kuncinya. Nah, untuk langkah selanjutnya, nanti dilihat lagi di
metode simplex biasa karena caranya persis sama ya. Jadi sama, ini kita akan bagi dia dengan nilai kunci, nilai angka-angka yang di sini. Ini akan kita bagi dengan 3 semuanya, sehingga nanti munculnya akan seperti ini nilainya. Kemudian kita akan mencari nilai baris baru pada baris pertama, baris ketiga, baris keempat. Nah, ya, bagaimana caranya? Sama ya, jadi kalau misalnya nilai baris yang baru, ya, nilai baris yang baru itu sama dengan nilai baris yang lama dikurangi dengan nilai baris baru dikali dengan koefisien pada kolom kunci. Nah, nilai baris yang baru yang mana? Nilai baris yang baru itu adalah nilai pada baris X1. Jadi kalau nanti ini akan berganti ya, X1 akan berganti dengan A1. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat lagi di metode simplex biasa ya. Seperti itu nanti caranya persis sama. Nah, kita lakukan proses iterasi. Kemudian nanti dilanjutkan ya, dipilih lagi mana positif terbesar. Nah, untuk kasus minimasi ini tandanya selesai atau tanda bahwa Z-nya optimal ketika pada baris Z tidak ada lagi yang bernilai positif. Ini untuk minimasi ya. Nah, jadi kalau di sini kita ternyata